Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami malam ini. Di dalam ibadah mezbah doa, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari kitab Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup hari demi hari. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan mengambil tema letak kekuatan umat Allah. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, seringkali manusia memiliki persepsi yang salah tentang letak kekuatan mereka. Ada yang menganggap kalau saya memiliki banyak pengikut, maka itu adalah sumber atau letak kekuatan saya. Sehingga ketika saya melakukan hal-hal yang merusak, melakukan keonaran, karena saya banyak pengikut, nggak ada orang yang berani melawan saya. Seolah-olah saya disegani, ditakuti, karena kekuatan saya banyak orang yang mengikuti saya yang siap untuk membela saya. Ada juga orang yang mendasari kekuatannya, dianggap itu adalah letak kekuatan dia berdasarkan kecanggihan dari peralatan ataupun persenjataan yang dia miliki. Sehingga bagi dia, kalau saya bisa mendapatkan senjata yang canggih, yang modern, maka nggak ada kekuatan yang akan menghancurkan, yang akan mengganggu kehidupan saya. Ada juga yang meletakkan kekuatannya pada besarnya kekayaan harta benda yang dia miliki lewat segala usaha dan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Bagi dia, kalau saya memiliki tabungan yang besar di bank, memiliki jumlah dolar yang besar, memiliki deposito dalam jumlah yang sangat besar, maka itulah letak kekuatan saya yang membuat saya bisa bertahan, yang membuat saya bisa melakukan banyak perkara besar di dalam hidup saya. Apakah seperti itu? Saya ingat beberapa tahun yang lampau, ada sebuah negara yang dikatakan meletakkan kekuatan dalam kehidupan mereka berbangsa dan bernegara karena kekayaan minyak bumi, karena kekayaan barang-barang tambang misalnya. Jadi mereka, karena mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, membuat kehidupan rakyatnya itu luar biasa, makmur, mewah. Selama bertahun-tahun mereka mengalami keadaan yang pokoknya serba enak. Tapi menjelang beberapa tahun terakhir, harga minyak dunia itu drop turunnya harganya. Sehingga negara ini mengalami kondisi yang sangat merosot secara perekonomian dan berakibat sangat parah. Tentu kita pernah dengar, yaitu negara Venezuela. Bagaimana rakyat itu sangat menderita karena yang selama ini menjadi andalan bagi mereka sebagai letak kekuatan bangsa itu, negara itu, dalam waktu yang singkat semuanya ambruk.
rakyatnya pun begitu susah untuk mendapatkan makanan. Bahkan ada diberitakan bahwa ketika mereka akan makan daging, dagingnya itu diambil dari sampah yang sudah tidak segar ataupun yang sudah mulai rusak. Mereka terpaksa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang, nggak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita. Seringkali manusia itu memiliki persepsi yang salah, persepsi yang kurang tepat ketika dia mengambil sesuatu dijadikan sebagai letak kekuatannya. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 15 dan ayat 16 memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Sebetulnya sebagai umat Allah, di manakah letak kekuatan kita? Apakah letaknya berdasarkan banyak orang yang mengikuti kita? Apakah letaknya berdasarkan pencapaian demi pencapaian yang kita bisa capai dalam hidup kita? Kita bisa mencapai karir yang tinggi, kita bisa mencapai kedudukan pangkat yang tinggi, kita bisa mencapai harta yang kita kumpulkan dalam jumlah yang sangat besar. Apa itu letak kekuatan kita? Jelas bukan. Firman Tuhan yang dicatat dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16 tidak menyebutkan hal-hal seperti itu yang menjadi letak kekuatan umat Allah. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Ketika saya membaca merenungkan bagian ini, saya melihat ada 3 poin penting letak kekuatan umat Allah itu. Poin yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat. Letak kekuatan umat Allah adalah dengan bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan kehidupan yang berdosa. Dia tinggalkan, dia jauhi itu, lalu dia memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak dalam dunia ini orang-orang yang hancur hidupnya karena dia hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Sudah jelas dia tahu bahwa itu hidup yang berdosa, tapi dia enak terus-terusan berada dalam kehidupan yang berdosa seperti itu, yang membuat kehidupannya semakin hancur, keluarganya hancur. Karena apa? Karena dia masih mau tetap hidup di dalam kehidupan yang berdosa, tidak mau bertobat. Jadi kita harus ingat bahwa ketika bicara tentang bertobat, berarti meninggalkan dosa, menjauhi dosa, lalu menjalankan kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sebagai seorang Kristen, dia menggunakan istilah tobat ini dengan perkataan atau dengan kata tomat, yaitu tobat kumat. Apa artinya? Artinya dia ketika dalam kondisi yang terjepit, dia bilang, aku tobat, aku tidak mau lagi melakukan dosa ini. Tapi ketika keadaannya sudah mulai tenang, hidup enak, segala sesuatu berjalan dengan baik, dia mulai kumat lagi, hidup lagi dalam dosa yang sama. Firman Tuhan katakan, letak kekuatan umat Allah, dia bertobat. Dia tinggal kehidupan yang berdosa, dia memulai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian letak kekuatan yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang. Hal yang kedua itu adalah kita tinggal diam dan tinggal tenang. Itu sumber kekuatan bagi kita sebagai umat Allah. Kadang-kala kita sebagai umat Allah seringkali kasak kusuk, seringkali gelisah, seringkali melakukan ini dan itu. Ketika melihat kondisi yang sulit atau ketika melihat situasi di sekitar kita yang mencekam, ketika kita panik, kita kasak kusuk menghadapi itu semua, tidak memberikan sebuah penyelesaian bagi kita, justru membuat keadaan semakin buruk. Firman Tuhan katakan, letak kekuatan umat Allah adalah tinggal diam dan tinggal tenang.
Dan hal ini sejalan juga dengan apa yang dituliskan di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Coba kita akan lihat sama-sama. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan apa? Yang berbicara juga hal yang sama tentang tinggal tetap dan tinggal diam. Tinggal tenang dan tinggal diam. Kita lihat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus pun juga mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti kondisinya bukan kondisi yang semakin enak. Bagaimana sikap kita sebagai umat Allah? Dikatakan engkau harus tinggal tenang, diam. Untuk apa kita tenang dan diam? Bukan untuk tidur, bukan untuk istirahat, beda. Kita lakukan hal itu untuk kita bisa berdoa. Seringkali kita ini dalam hidup banyak disibukkan oleh berbagai macam aktivitas keseharian kita. Dulu sebelum ada COVID, kita katakan, wah kerja ini dan itu, dari pagi sampai malam hari. Terus ketika ada COVID, katanya udah mulai berkurang keluar dari rumah. Tapi seringkali kita disibukkan juga, meskipun ada di dalam rumah, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang membuat diri kita nggak ada lagi saat waktu untuk kita tinggal diam dan tinggal tenang. Ada istilah yang dipakai tentang tinggal tetap dan tinggal tenang ini. Diam dan tenang. Pakai istilahnya me time. Artinya waktu buat saya sendiri. Penting hal ini. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan dalam hidup kita hanya berkutak-kutik pada aktivitas keseharian dan kesibukan kita. Ada gak waktu untuk kita menyendiri? Waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Pada waktu kita menyediakan waktu kita yang khusus untuk kita bersekutu, berdiam diri di hadapan Tuhan, itulah letak kekuatan kita. Hal yang ketiga, apa yang Tuhan katakan tentang letak kekuatan umat Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, kalimat yang terakhir dikatakan seperti ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yang ketiga adalah percaya pada Tuhan. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dia memiliki kekuatan itu. Itulah letak kekuatannya. Seringkali zaman sekarang ini kita sulit untuk percaya, beriman sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita anggap zaman sudah modern. Hal-hal percaya dan beriman itu tuh zaman dulu. Bukan zaman seperti sekarang ini yang segala sesuatu ini sudah canggih. Enggak. Baik zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, kita orang yang percaya, beriman pada Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Ketika kita percaya dan beriman pada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Kita seringkali maunya serba instan, serba cepat, menurut ukuran waktu kita. Sehingga ketika kita sedang mengalami kondisi yang sulit, sedang bergumul, kita berdoa pada Tuhan, kok Tuhan gak cepat segera tolong saya? Lalu kita melakukan tindakan dengan cara kita sendiri. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang seringkali bertindak mendahului dari waktunya Tuhan, itu berakibat buruk pada akhirnya. Kita kenal tokoh Abraham, yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Bagaimana Abraham ini ketika Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan melalui Sarah istrinya.
Dia tunggu-tunggu, kok enggak hadir anak yang dijanjikan itu. Lalu istrinya menawarkan, kalau begitu mungkin pakai cara kita lah. Ya, saya memberikan budakku Hagar untuk mendapatkan anak dari dia. Dan Abraham mengikuti apa yang disarankan oleh istrinya Sarah ini. Betul, Hagar pada akhirnya melahirkan anak laki-laki, Ismail. Tapi akibatnya, wah, sampai sekarang pun kondisinya bukan membawa kedamaian dan ketentraman. Justru terjadi konflik dari sejak dulu sampai sekarang ini. Abraham tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Tuhan menghendaki sebagai umat Allah, apakah kita tetap percaya dan beriman pada Tuhan? Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Inilah 3 hal yang menjadi letak kekuatan kita sebagai umat Allah. Nah, hal ini disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya, Nabi Yesaya, untuk disampaikan ke umat Allah Israel dalam kondisi mereka terjepit, dalam kondisi mereka sedang mengalami serangan musuh. Sudah diingatkan, mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Umat Allah ini, Israel ini sudah menyimpang dari Tuhan, melakukan hal yang jahat, sudah berpaling kepada berhala-berhala, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, kau harus bertobat, tinggalkan itu, kembali kepadaku. Tapi mereka nggak mau. Kemudian ketika Tuhan perintahkan untuk mereka tinggal tenang, tinggal diam, apakah mereka tinggal tenang, tinggal diam? Tidak. Ayat 16 dikatakan mereka justru kasak-kusuk mencari bantuan. Mencari bantuan dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Apa akibatnya? Apakah memberikan pertolongan? Memberikan jalan keluar? Tidak. Dan apakah mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka percaya penuh kepada Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan? Nyatanya tidak. Mereka meragukan, bahkan mereka menyaksikan dan menolak Tuhan yang berfirman itu. Dan akibatnya sangat menyedihkan, membawa kehancuran bagi umat Allah ini. Mereka pada akhirnya ditaklukkan oleh musuh, menjadi bangsa yang terbuang dari hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Allah sudah memperingatkan kepada umat pilihannya Israel, untuk mereka sadar letak kekuatan mereka sebagai umat Allah bukanlah pada kekuatan diri mereka sendiri, bukanlah kepada bantuan dari bangsa-bangsa yang lalu yang belum mengenal akan Tuhan yang benar itu, bukanlah berdasarkan kekuatan persenjataan perang, bukan. Tuhan ingatkan bahwa letak kekuatan umat Allah justru pada Tuhan. Ketika mereka bertobat, meninggalkan kehidupan yang berdosa, menyerahkan diri mereka untuk dipimpin oleh Tuhan, dan percaya penuh akan tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong, maka di sana letak kekuatannya. Nah, bagaimana dengan kita umat Allah yang hidup pada zaman ini? Apakah kita sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh 3 poin yang disampaikan hari ini? Kondisi sekarang ini bukanlah kondisi yang nyaman bagi kita. Di saat-saat pandemi sekarang ini membawa dampak yang luas dari dalam berbagai macam segi kehidupan kita, khususnya kita yang hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kondisinya bukan semakin lama semakin enak. Bangsa kita sekarang ini bangsa yang masih berada dalam tingkat pertambahan
COVID-19 yang bertambah-tambah makin hari. 4.000-an orang pertambahan perharinya. Mengerikan sebetulnya. Begitu banyak kita mendengar rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya pada Kristus yang sudah terinfeksi oleh virus corona itu. Dan kita juga mendengar akan negara kita Indonesia sudah masuk kepada fase resesi ekonomi. Mungkin keadaan seperti ini membuat kita takut dan gelisah. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kalau engkau mau hidup sebagai umat Allah yang memiliki kekuatan menghadapi tantangan zaman ini, engkau berbaliklah. Bertobatlah dari kehidupanmu yang berdosa. Tinggallah tenang dan tinggallah diam. Milikilah waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah, untuk berdoa dalam waktu tenangmu itu. Sampaikan apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu kepada Tuhan dalam doamu. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kamu. Jadi biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini boleh mendorong kita, memacu kita untuk kita sadar letak kekuatan kita sebagai umat Allah itu. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada malam ini. Biarlah setiap kami boleh menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa letak kekuatan kami sebagai umat Allah bukanlah berdasarkan kekuatan kami pribadi, bukanlah berdasarkan apa yang kami miliki, yang kami telah capai dalam kehidupan kami lewat prestasi-prestasi yang gemilang yang kami miliki. Tapi kami boleh diingatkan bahwa kekuatan kami letaknya ketika kami mau hidup bertobat, tinggalkan dosa kami. Kami mau hidup tenang dan diam, memiliki waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah, dan kami mempercayai akan Tuhan yang berkuasa itu. Tolong kami Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit sekarang ini, untuk kami mendapatkan kekuatan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.